berjanji takkan mencari lagi cinta yang lain, hanya kau, hanya kau, hanya kau, spesial in love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Neng Yus dalam acara Special in Love. Seperti video sebelumnya, saya akan menayangkan cerita pengalaman-pengalaman tentang percintaan mereka. Kayaknya video kali ini akan lebih seru dari tayangan sebelumnya. Yuk kita saksikan. Halo Teteh, terima kasih ya udah dateng dalam acara saya Special in Love. Oh iya, Teteh belum tahu nih ya, saya boleh perkenalan buat teman-teman saya. Hai, nama saya Lisna Salwa. Saya tinggal di Gede Bage, Bandung. Oh ya Teh, boleh nggak Teteh cerita tentang pengalaman cinta Teteh? Cerita cinta yang mana ya? Wow. Dari cinta monyet gitu kan. Bebas. Dulu pernah ya. Ada ya cinta monyet? Ada cinta monyet. Cinta monyet yang pastinya ya bakal terkenang terus ya. Boleh dong ceritain Teh? Ceritanya dari mana dulu nih? Dari pertama ya. Iya. Dulu pernah saya deket sama seseorang. Itu tuh kapan tuh? Waktu zaman SMP lah. Oh, gitu zaman kan. SMP. Zaman SMP kita ya cinta-cinta monyet gitulah gitu. Yang namanya anak-anak lah gitu Iya. kan. Berlangsung selama 7 tahun sampai 7 tahun? ya sampai keluar Sampai SMA ya? ya sampai keluar SMA sampai kerja gitu kan. Nah dari situ tuh ya putus nyambung gitu kan. Kita nggak belum kepikiran buat serius kayak gitu kan. Dianya tuh sering cemburuan gitu. Sering cemburuan ya. Saya tinggalin, saya kerja waktu itu saya dapat panggilan kerja di Jakarta, kerja di Bintaro gitu. Kerja di Bintaro. Di sana saya seminggu sekali pulang ke Bandung. Nah ini ada kisah lagi ya, ada kisah lagi nih. Di travel itu aku ketemu seseorang. Ini lucu, orangnya lucu unik gitu. Di travel itu kan kita tuh sering berhenti itu di rest area gitu kan, di rest area. Saya tuh satu kursi sama orangnya tuh jutek banget ya. Oh, awalnya tuh nggak kenal? Orangnya tuh jutek banget. Saya tuh kan kalau saya tuh rada SKSD gitu kan, kalau sama orang senyum Kelihatan gitu kan. kok sekarang Oh gitu. SKSD. SKSD gitu kan. Pas di travel itu, ini orang tuh kenapa disenyumin cuma cemberut aja gitu kan. Ya udahlah, saya tuh nggak terlalu nawarin makan gitu. Pas begitu turun di rest area, saya ke kamar kecil. Pas naik ke travel lagi, tiba-tiba tuh dia ngasih minuman gitu. Atau nggak ngomong A, nggak ngomong B, ya dia ngasih minuman. Nah udah ngasih minuman itu, ya orang tuh kenapa sih lurus banget gitu kan, lurus banget, nggak ada ngomong apa. Tiba-tiba nih gitu kan. Oh enggak mas, enggak makasih kata saya gitu kan. Katanya terima aja gitu. Ya udah sama saya disimpan. Pas turun di full kan waktu di Bintaro. Pas turun itu saya nunggu taksi. Saya nunggu taksi kan lama. Tiba-tiba ada taksi datang. Tiba-tiba taksi itu datang. Dia tuh ngajakin tumpangan di selama perjalanan dari Bandung ke Jakarta itu. Kita tuh nggak ngobrol gitu, nggak apa gitu kan. Nah pas itu dia nggak usah mas, nggak apa-apa saya nunggu taksi yang lain aja gitu. Kata nggak apa-apa saya anterin kata dia gitu. Ya udah naik aja, dianterin sampai depan kosan. Dia tuh nggak nanya, nggak kayak apa ya, nggak nanya nggak A nggak B. Saya bilang makasih mas makasih ya udah dianterin gitu kan.
Ya gitu jawabnya, orangnya tuh lempeng Jutek banget banget, gitu ya. jutek, yang namanya jutek banget, jutek banget gitu, orangnya tuh lempeng banget gitu. Pas gitu kita turun, aku turun, Mas mau mampir dulu, nggak usah, nggak ngomong, nggak usah, makasih, udah langsung berangkat. Nah dari situ dia pagi itu dia tuh nganter, nggak nanyain nomor handphone saya, nggak nanyain nomor handphone saya mah, dia setiap pagi itu ngegantungin sarapan di kamar kosan saya, entah tahu dari mana itu orang tuh tahu kamar saya gitu, ngegantungin makanan gitu, tok 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 gitu kan. Kayaknya nyari-nyari info gitu ya. Kan Iya. awalnya tuh nganterin teteh pulang itu kan Iya. ke kosan, terus mungkin dia nanya-nanya kamarnya yang mana gitu Ya, ya. mungkin ada di situ kan, cuman kamarnya itu cuman ada 4 kamar ya di situ tuh, cuman ada berjejer gitu. Saya posisinya di kamar yang ketiga dari depan. Nah, pas gitu dia tuh tiap hari itu tiap pagi nganterin sarapan. Ada yang ketok-ketok, tapi pas dibuka itu nggak ada orang gitu kan, nggak ada orang. Nah, Kayak cerita sinetron ya. iya, emang bener kayak cerita sinetron. Nah, dari situ dia tuh tiba-tiba tuh tahu gitu tempat saya kerja. Yang saya anehnya tuh tempat saya kerja, dia tuh datang ngejemput saya gitu kan di depan. Kayaknya tuh dia tuh nggak tahu saya tuh pulangnya malam, pulang sore kan, mungkin dia tuh kayaknya mah ngeliatin dari jauh mungkin ya, tapi saya nggak tahu. Pas itu dia tuh ngelaksonin gitu, kok orang ini teh kan sekarang tuh itu tuh zaman tuh modern ya zaman tuh ada handphone gitu. Tanya atuh nomor telepon, ini mah enggak gitu. Tiba-tiba jalan yuk makan gitu kan, kejemput gitu. Nah teman-teman, ternyata tanpa kenalan juga ya bisa lebih jadi ada perkenalan lebih dekat, padahal dia Disna nggak terlalu, maksudnya nggak kenalan gitu kan, karena dia nyari info-info dari temennya. Seru banget kan? Yuk kita dengerin lagi. Ya kan ceritanya dia tahu pin BB aku dari teman aku gitu kan. Pas gitu dia tuh sering ngajak, dari situ sering jalan gitu, jalan. Akhirnya berlanjut sampai 1 tahun. Berarti itu status juga ya, misalnya Ya pacaran nih gitu kan. kita dia nggak pernah nggak ada. ngungkapin, pernah ngungkapin pacaran gitu. Suatu hari, nah selama setahun gitu jalan itu dia ngajak ngomong serius. Ngajak ngomong serius, dia tuh sekarang itu dia minta mau kuliah lagi biar bisa jadi PNS gitu kan. Sebelumnya kan dia masih honor gitu, bayar gitu. Terus dia bilang pokoknya 3 tahun kita pacaran, kita menikah. Tiba-tiba dia ngomong gitu. Nah dari situ saya jawab nih, jangan ngobrolin tentang menikah dulu, karena saya masih ada adik yang sekolah baru, dia kan baru setahun kan, adik saya setahun baru masuk sekolah SMA. Ya Pak, ya 2 tahunan oke lah, kita komitmen lah, 2 tahunan lagi kita ngobrolin kayak serius gitu. Di tengah perjalanan itu saya tuh kan, saya waktu itu sering disikap di masjid gitu kan, lagi dengerin ceramah, ada telepon dari Bandung minta saya pulang. Saya tuh Itu disuruh pulang, ada apa tuh? iya, nah cerita-cerita sama kata saya teh, kenapa tiba-tiba suruh pulang, kan ini hari Sabtu kan, itu hari Sabtu. Nah biasanya kalau saya pulang dari Jakarta itu hari Jumat, nah, gitu kan, biar agak lama di Bandung. Nah pas gitu dia minta minta pulang ya, orang tua saya tuh di rumah minta pulang. Pas saya nyampe Bandung, di rumah mama bilang, kan memang sebelum saya pergi ke kerja di Jakarta tuh ada seseorang yang minta ngelamar saya. Nah selama setahun itu orang itu datang ke rumah gitu, seperti layaknya anak ke orang tua saya tuh. Mungkin jadi orang tua Berarti tuh, itu dari kedua belah pihak keluarga udah pada kenal. udah pada keluarga saya udah kenal. Cuman mungkin kata nenek saya almarhum dulu, aduh jangan kasihan, dia tuh udah
udah terlalu baik buat keluarga. Oh. Ya udahlah katanya gitu. Maksudnya kayak nikah gitu. Kalau saya tuh waktu itu belum kepikiran karena saya kan dekat sama itu Iya. gitu. Tapi karena saya ngikutin permintaan orang tua, akhirnya saya nikah gitu. Maksudnya dijodohin gitu ya? Iya. Oh, Nah, masih ada zaman perjodohan. iya gitu. Nah, udah dari situ tuh seminggu kita menikah itu saya tuh nggak ada acara apa-apa gitu. Cukup akad aja di rumah, keluarga aja yang tahu. Nah itu pas nikah itu tuh cowok yang di Jakarta dia nggak tahu juga Nggak kalau tahu. udah nikah Nah, di Bandung. Iya kebetulan dia itu pas lagi pulang kampung, gitu. Oh. Lagi pulang kampung. Terus gimana ceritanya? Kan Lisna ini nikah nih ya. Iya. Terus ngomong sama cowok yang Lisna itu gimana yang Iya, nah saya tuh belum berani ngomong gitu kan, belum berani ngomong. Udah gitu datang waktu itu dia tuh pulang dari kalau nggak salah bukan pulang kampung deh, itu tuh dia tuh dari Malaysia, tugas ke Malaysia. Pulang dari Malaysia, saya ingat dia tuh bawa coklat, bawa baju gitu kan, oleh-oleh lah banyak gitu. oleh-oleh Malaysia. Oleh-oleh dari Malaysia. Nah, pulang dari sana dia teh ngasih itu kata aku ya diajak ngobrol ya, saya Tapi itu posisi Lisna balik lagi ke Jakarta waktu ketemu iya bawang balik ke itu. Jakarta udah seminggu kemudian kan. Nah udah gitu saya ngobrol ke dia gitu. Udah nikah di Bandung kemarin. Di Bandung kemarin. Terus Itu gimana? dia tuh kecewa gitu. Dia tuh kecewa nangis gitu. Nah dari seminggu itu nikah itu saya juga belum ketemu sama suami saya gitu kan. Oh, jadi nikah Nikah langsung terus saya pulang lagi ke ya Jakarta. maksudnya ke Jakarta kerja lagi kerja gitu. lagi Oh, gitu. Nah, udah dari kerja di sana sebulan itu saya nggak ketemu suami saya karena saya tuh waktu itu sering keluar kota dari sana sering keluar. Terus itu kan Lisna udah nikah ya. Biasanya kan kalau udah nikah kayak gitu pasti sama suami. Udahlah keluar kerja aja, ikut aja suami di sini. Iya, Tinggal di Bandung belum. nggak usah. Kebetulan waktu itu suami saya kerjanya di Karawang. Oh. Kerjanya di Karawang. Udah gitu sebulan itu tuh saya nggak ketemu sama suami. Nah dia tuh tahu-taunya ngejemput ke Sana. tempat kerja gitu. Udah sampai gitu. Enggak. Saya karena pas seminggu itu tuh saya udah terus terang ke pacar saya kalau saya itu menikah dari kecewaan dia tuh mungkin ya kecewa gitu, saya juga kan sedih gitu. Sebenarnya kan saya juga udah komitmen sama dia gitu, tahu kan saya harus ngikutin kemauan keluarga ya orang tua. Udah berlanjut dari sana saya 3 bulan lah, tiga bulan hamil gitu kan. Saya pulang ke Bandung. Tapi nggak Berhenti, kerja. udah Oh, berhenti kerja. Nah, pas anak aku udah lahir setahun, Oh. si Sama pacar lagi? enggak, si pacar aku yang dulu itu tuh ngontak lagi gitu. Oh, yang dulu atau yang kemarin ketemu yang di Jakarta Yang itu? di Jakarta itu dia tuh ngontak lagi gitu kan. Selama ini tuh aku nunggu kamu Dia gitu belum kan. nikah gitu. Belum nikah. Nunggu janda. Iya, dia tuh minta. Sampai sempet dia bilang, udah tinggalin aja suami kamu nikah sama aku gitu kan. Oh, sampai Aku tuh, segitunya ya. aku bakalan nyayangin anak kamu gitu kan. Karena kan sebenarnya aku pernah bilang ke orang tua tuh, aku tuh dekat sama seseorang. Dekat sama seseorang, dia nggak orang tua saya nggak setuju karena perbedaan. Iya. Ada suatu perbedaan gitu kan. Tapi muslim gitu. Iya. Dia tuh Nah, terus sekarang sama suami sekarang gimana? sama suami sekarang ya pisah gitu. Akhirnya Kok pisah? Ya, Kok bisa sampai pisah? ya mungkin belum jodohnya kali ya gitu kan. Nah, teman-teman barusan telah mendengarkan curhatannya Lisna soal tentang percintaannya dia. Ada sukanya, ada dukanya, bahkan sampai dia dijodohin sama orang tuanya. Ya, lumayan lah, agak-agak sedih-sedih dikit ya. Nah, sekarang kita
tanyain langsung apakah dia bahagia atau enggak sama suaminya. Yuk kita lanjut dengar ceritanya lagi. Gimana Lisna sekarang sama suami? Sekarang ya, alhamdulillah ya saya bahagia banget gitu, bertemu dengan seorang yang begitu tinggi saya, anak saya dan keluarga saya, seseorang yang penuh dengan Alhamdulillah. Nah teman-teman, telah mendengarkan curhatannya cerita tentang Lisna, cerita cinta Lisna. Ada suka dukanya. Semoga sekarang Lisna bersama suami Lisna menjadi hidup bahagia. Langgeng ya sampai akhir nanti. Jangan lupa saksikan terus acara saya ini Special in Love. Sampai jumpa. Ku akan